Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Bunga Nurhaliza. Di sini aku akan membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan moneter menurut perspektif Islam. Teman-teman pasti sudah tidak asing kan dengan kata moneter? Ya, sesuai dengan asal kata moneter itu sendiri, yaitu monetary, yang berarti keuangan, maka kebijakan moneter merupakan kebijakan yang mengatur tentang sistem keuangan, tepatnya mengatur tentang peredaran uang. Karim pada tahun 2008 menyebutkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter ini memiliki dua macam. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Apa itu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dilakukan dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Karena apabila tingkat suku bunga turun, maka masyarakat akan cenderung menarik uangnya yang ada di bank. Apabila jumlah uang yang beredar, maka daya beli masyarakat akan semakin meningkat dan akan membuat para pebisnis mudah untuk memperluas cakupan bisnisnya. Sehingga hal tersebut juga akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan menurunkan tingkat pengangguran. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebalikan dari kebijakan sebelumnya, kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Karena apabila tingkat suku bunga naik, maka masyarakat akan cenderung menabung atau menyimpan uangnya di bank. Dan hal tersebut akan mengurangi tingkat peredaran uang. Kebijakan ini dilakukan apabila negara sedang mengalami inflasi. Sistem moneter konvensional. Dalam sistem moneter konvensional terdapat 3 poin utama yang melandasinya. Yang pertama yaitu target kebijakan moneter, yang kedua indikator kebijakan moneter, dan yang ketiga instrumen kebijakan moneter. Dalam target kebijakan moneter terdapat 4 poin, yaitu pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang adil, peluang kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Sedangkan dalam indikator kebijakan moneter terdapat 2 poin, yaitu kebijakan tingkat suku bunga dan kebijakan peredaran uang atau monetary aggregates. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai target kebijakan moneter dan indikator kebijakan moneter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai instrumen kebijakan moneter. Terdapat 4 poin dalam instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan ini melibatkan pembelian atau penjualan surat berharga yang disebut obligasi di pasar terbuka. Jika bank sentral ingin meningkatkan suplai uang, maka bank sentral akan membeli obligasi. Dan sebaliknya, jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menjual obligasi tersebut. Obligasi syariah biasa disebut juga dengan sukuk. Yang kedua yaitu penetapan cadangan wajib minimum atau reserve requirement. Bank sentral biasanya menetapkan angka rasio wajib antara uang tunai reserve dengan kewajiban kira bank atau demand deposit yang sering disebut rasio cadangan minimum legal. Jika bank sentral menurunkan angka tersebut, maka dengan uang tunai yang sama, bank dapat menghasilkan uang dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu penetapan tingkat diskon atau discount rate. Bank sentral adalah sumber dana bagi bank-bank umum atau komersial dan sebagai sumber dana terakhir atau the last lender resort. Bank komersial dapat meminjam dari bank sentral dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga kredit jangka pendek yang berlaku di pasar bebas. Tingkat diskon yang bank sentral kenakan kepada pinjaman bank komersial mempengaruhi tingkat keuntungan bank komersial dan minat meminjam dari bank sentral. Ketika tingkat diskon relatif rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pinjaman, maka bank komersial akan cenderung untuk meminjam dari bank sentral. Dan yang terakhir yaitu moral suasion atau kebijakan bank sentral
yang bersifat persuasif. Hal ini berupa anjuran atau dorongan moral kepada pihak bank. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam sistem moneter konvensional, indikator utama penentunya yaitu tingkat suku bunga. Sedangkan dalam Islam, suku bunga atau bunga sendiri itu tidak diperkenankan adanya. Untuk itu, bagaimana Islam mengatur perputaran keuangannya? Dalam Islam, perputaran keuangan tersebut lebih berfokus pada pemeliharaan sumber daya ekonominya, seperti distribusi, konsumsi, dan produksi. Maka dari itu, perputaran keuangan dalam Islam dapat dilakukan pada pembiayaan produksi ataupun pembiayaan bisnis yang berfokus pada profit and loss sharing atau pembiayaan bisnis yang berorientasikan pada bagi hasil. Tadi kita sudah mengetahui apa itu kebijakan moneter, macam-macam kebijakan moneter, dan sistem moneter konvensional serta sistem moneter dalam perspektif Islam. Lalu dari kedua kebijakan moneter tersebut, apakah ada perbedaan yang mendasarinya? Nah, untuk itu aku akan menjelaskan perbedaan dari sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam pada penjelasan berikut. Kita akan membahas perbedaan sistem moneter konvensional dengan sistem moneter Islam. Dapat dilihat pada tabel berikut, dalam sistem moneter konvensional menggunakan instrumen suku bunga, sedangkan dalam sistem moneter Islam menggunakan konsep bagi hasil. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa dalam sistem moneter Islam, adanya instrumen suku bunga tidak diperkenankan, karena bunga ini termasuk ke dalam riba, dan hal tersebut hukumnya haram. Selanjutnya yaitu fractional reserve banking system, yaitu sistem di mana bank hanya diwajibkan untuk menyimpan cadangan dalam persentase tertentu dari dana simpanan yang dihimpun oleh nasabah. Sedangkan 100% reserve banking system artinya bank komersial tidak diperbolehkan menyimpan cadangan dari dana yang dihimpun nasabahnya. Akan tetapi dana tersebut harus disimpan di bank sentral secara langsung. Mengapa dalam sistem moneter Islam tidak diperkenankan menyimpan dana cadangan ya? Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai fractional reserve banking system. Yang kalian pikirkan saat akan menabung uang ke bank pastinya adalah supaya memudahkan penyimpanan uang dan juga percaya bahwa uang akan lebih aman jika disimpan di bank. Akan tetapi, adanya bank bukan semata-mata untuk hal itu saja. Bank juga merupakan suatu instansi yang pastinya ingin mendapatkan profit atau keuntungan. Salah satunya dengan menarik bunga. Lalu, caranya bagaimana? Penarikan bunga ini salah satunya dapat diambil dari pinjaman. Semakin tinggi tingkat pinjaman, maka bunganya akan semakin besar dan semakin besar juga keuntungannya. Kita akan contohkan A sebagai nasabah mendepositkan uang ke bank sebesar 10 juta. Lalu karena adanya fractional reserve banking system, maka bank diperbolehkan menyimpan uang nasabah tersebut sebagai cadangan sebesar 2% hingga 10% dan sisanya digunakan untuk modal meminjamkan kepada nasabah lain. C sebagai peminjam meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Uang nasabah A yang sebesar 10 juta ini, 10%-nya akan disimpan oleh bank sebagai dana cadangan, artinya itu sebesar 1 juta, dan 90%-nya dipinjamkan oleh pihak bank ke C sebagai peminjam selanjutnya sebesar 9 juta ditambah dengan bunganya misal sebesar 5%. Maka, uang yang ada dalam peredaran menjadi 19 juta. Tapi uang ini hanya uang hayalan atau uang imajiner. Sehingga dari dana cadangan tersebut, bank dapat seolah-olah menciptakan uang baru beserta tambahan dari bunganya. Dan yang akan menikmati bunga tersebut adalah pihak bank. Artinya di sini ada pihak yang dirugikan dan kekayaan akan bertumpuk di salah satu saja. Sudah jelas bahwa Islam melarang adanya hal tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan uang fiat dalam sistem moneter konvensional.
Uang fiat merupakan sesuatu berbentuk kertas ataupun koin yang diakui sebagai alat sah di suatu negara. Ya, uang fiat merupakan uang yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, di mana uang tersebut nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya itu berbeda. Terbitnya uang fiat ini akan menimbulkan daya beli dari sesuatu yang tidak ada. Sedangkan sistem moneter Islam menggunakan full-bodied atau full bag of money. Artinya, uang dalam sistem moneter Islam, baik nilai intrinsiknya maupun nilai nominalnya itu sama. Misalnya, saat akan menerbitkan uang sebesar 100 juta, maka harus ada emas yang bernilai sama 100 juta juga. Sejak zaman Rasulullah SAW, Islam telah menggunakan sistem uang dengan full-bodied atau full bag of money. Karena di zaman Rasulullah, uang berbentuk dinar dan dirham atau berbentuk emas dan perak, sehingga nilai intrinsik dan nilai nominalnya itu sama.